Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bria Suma dari Stikes Sudah Jombang. Di sini saya akan menjelaskan materi penyuluhan tentang kesehatan reproduksi remaja, terutama pada remaja perempuan. Materi yang dapat disampaikan dalam penyuluhan ini meliputi pengertian keputihan, jenis-jenis keputihan, penyebab dari keputihan, tanda dan gejala keputihan, serta cara mengatasi keputihan. Tujuan diadakannya penyuluhan ini adalah setelah mengikuti penyuluhan kesehatan ini, diharapkan peserta mampu memahami bahaya dari keputihan, sehingga dapat mencegah sejak dini penyakit yang disebabkan oleh keputihan. Pengertian keputihan itu sendiri adalah keluarnya cairan selain darah dari vagina yang berwarna putih kekuning-kuningan atau putih keabu-abuan, baik encer maupun kental, yang beraroma tidak sedap dan dapat menyebabkan rasa gatal di area vagina. Di sini, keputihan dibedakan menjadi dua. Pertama, keputihan normal, dan kedua, keputihan abnormal. Keputihan normal dapat terjadi pada masa sebelum atau sesudah menstruasi, pada sekitar fase sekresi pada hari ke-10 sampai 16 menstruasi. Bisa terjadi saat terangsang seksual atau mengalami stres emosional. Keputihan ini wajar terjadi pada wanita. Pada saat keputihan, bila mengalami gejala keluar lendir secara berlebihan, berwarna putih dan berbau gatal, biasanya tidak disertai nyeri. Itu disebut dengan keputihan abnormal. Biasanya dapat terjadi pada semua infeksi alat kelamin. Bisa saja pada bibir kemaluan, liang sanggama, mulut rahim, dan jaringan penyangga, juga penyakit karena hubungan intim. Ada banyak penyebab dari keputihan, misalnya jamur, parasit, bakteri, faktor kebersihan yang kurang baik, pemakaian obat-obatan, stres, dan penyakit organ kandungan. Di sini ada beberapa tanda dan gejala dari keputihan. Keputihan normal. Pertama, keluarnya cairan berwarna bening, tidak lengket dan encer. Kedua, tidak mengeluarkan bau yang menyengat. Ketiga, biasanya keputihan yang normal tidak disertai dengan rasa gatal. Yang keempat, bayi perempuan yang baru lahir dalam waktu 1 hingga 10 hari dari vaginanya dapat keluar cairan akibat pengaruh hormon yang dihasilkan oleh plasenta. Pada remaja awal, kadang-kadang juga mengalami keputihan pada saat sebelum masa pubertas. Sebaliknya, keputihan abnormal biasanya ditandai dengan keluarnya cairan berwarna putih pekat, putih kekuningan, putih kehijauan, atau putih kekelabu dari saluran vagina. Cairan ini dapat encer atau kental, lengket, dan kadang-kadang berbusa. 2. Cairan ini mengeluarkan bau yang menyengat atau bau yang tidak sedap. 3. Pada penderita tertentu terdapat rasa gatal yang menyertai serta mengakibatkan iritasi pada vagina. Bisa saja nyeri atau rasa terbakar di sekitar vagina. Merupakan salah satu ciri-ciri penyakit infeksi vagina yang berbahaya seperti HIV, herpes, dan kandiloma. Infeksi ini dapat menjalar dan menimbulkan peradangan pada saluran kencing. Mengatasi keputihan biasanya dapat dilakukan dengan cara menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Di antaranya, menjaga vagina agar tetap kering untuk mencegah tumbuhnya bakteri dan jamur. Ganti pembalut apabila sudah terasa basah dan kering. Hindari penggunaan cairan pembersih kewanitaan yang banyak mengandung bahan kimia. Setelah buang air besar, bersihkan dengan air dan keringkan dari arah depan ke belakang untuk mencegah penyebaran bakteri dari anus ke vagina. Gunakan celana dalam minimal 2 kali sehari dan sebaiknya yang berbahan dasar katun. Hindari seks bebas atau berganti-ganti pasangan tanpa menggunakan alat pelindung seperti kondom. Sebisa mungkin kendalikan stres. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.